السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustaz, para ajengan, para haji yang saya muliakan rahimakumullah ajma'in. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya atas karunia sehat wal afiyah, rahmah, hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, malam Isnin ini, kita masih mendapatkan kenikmatan bisa berjumpa kembali, berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Jami' Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas dalam beribadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan keberkahan kita doakan selalu semoga terlimpah curah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua umatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua dalam keadaan ridha dan selamat di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji, sanjungan dan syukur baik dengan hati kita, dengan lisan kita berucap menyanjung Allah, dan dengan jasmani kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah ini harus didasarkan dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur rasanya akan enteng, beribadah enggak terpaksa, senang rasanya. Karena apa? Karena kita merasa banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Bahkan kalau kita mau jeli meneliti keadaan kita lagi enggak punya duit, lagi ada musibah, sesungguhnya di situ kalau kita ridha, maka itu akan menjadi kenikmatan, akan menjadi anugerah untuk kita semua. Jadi kita saja yang belum bisa menerka atau menggali lebih jauh tentang musibah tersebut. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan sabar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kalau kita minta tolong kepada teman, maka hakikatnya teman tidak bisa membantu, maka hati kita ini adalah salah satu syariah sababiyah yang baik. Hakikatnya kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Masalah kehidupan ini banyak, bukan hanya urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Dunia kita beres tapi akhirat kita berantakan. Nah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, dengan keberkahannya, mudah-mudahan Allah selalu menolong kita baik urusan dunia, agama maupun akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja kita mulai dan niatkan membaca suratul Fatihah. Untuk muallif, para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada mereka semua dan rahmatnya mereka dengan rahmat yang agung dan merata. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزورا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظنا وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حضنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi qadatan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah. وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلا. ورأى في الثانية عيسى بن مريم عليه السلام البتول البرة التقية وابن خالد يحيى عليه السلام الذي أوتي الحكم في حال صباه. ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس عليه السلام الذي رفع الله مكانه وأعلاه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa urija bihi ila samawati fara'a Adama. Wa urija, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di'irajkan dan diisrakan. Isra dan Mi'raj. Jadi bukan beliau yang melakukan, tapi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ila samawati, ke langit-langit. Langit pertama, kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, terus tujuh. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, terakhir tahtal arsh, di bawah arsh, atau maqamul khidab atau maqamul mukafahah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan fara'a Adam, maka beliau melihat Sayyidina Adam di langit yang pertama. Langit yang pertama bukan langit yang kita lihat. Di situ kita nggak ngelihat kalau siang kelihatan. Nggak kelihatan, bukan itu, bukan. Tapi di atasnya lagi. Hanya memang cerahnya, halusnya, putih itu mirip dengan langitnya kelihatan. Nah, langit yang pertama disebut langit dunia, karena dekat dengan alam dunia. Tapi bukan yang itu, bukan. Nah, kalau gitu naik pesawat sampai sono kelihatan ya, bukan yang ini. Sini sampai ke langit pertama udah beratus-ratus tahun kalau mau ke sana. Ya, kalau pesawat kan nggak nyampe 1 hari, mungkin udah sampai ke langit pertama ya. Fara'a Adam, beliau melihat Sayyidina Adam. Sayyidina Adam adalah manusia pertama
berjuluk Abul Bashar. Abu itu ayah, Al-Bashar manusia. Ayahnya manusia, jenis manusia. Beliau Sayyidina Adam alaihissalam waqad jallalahul waqar, tipe karakter wakornya kelihatan, tenang, berwibawa. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Wa alahu, dan ketenangan, keagungan, kewibawaan menyelimuti Sayyidina Adam alaihissalam. Tentu ada pembicaraan di antara mereka, ya, ada pembicaraan. Kemudian mungkin kita bertanya, kenapa Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj pertama kali bertemu dengan Sayyidina Adam? Bapak-bapak kalau pulang ke rumah, bapak masih hidup, yang dicari teman, tetangga, atau orang tua dulu? Orang tua. Bahkan walaupun tetangganya meninggal, orang tua dulu. Kalau udah meninggal, ke makam, utamakan. Ya. Hikmahnya yang bersama adalah annahu awwalu abai fakana fil ula. Jelas seorang ayah menunggu kedatangan anaknya. Ya. Anak diangkat jadi perwira, mau pulang Sabtu sore, Pak, saya pulang. Udah nyiapin, bapaknya di depan, tunggu-tunggu. Kenapa? Bangga, seneng mau ketemu. Betul? Betul nggak? Nah, bapak-bapak aja kalau pas di rumah cuti umpamanya, anak sekolah, pengen jemput anaknya nggak pulang sekolah? Pengen nggak? Pengen, seneng. Kok anak saya mau sekolah? Mau, padahal SD umpamanya, bangga. Maka seorang ayah senang sekali bertemu dengan anaknya. Begitu juga bagi Nabi SAW, senang bertemu dengan ayahnya. Ini bapak saya. Nah, jadi karena itulah beliau di langit yang pertama kali ketemu di langit, menghormat, tentu yang senasab dan yang sesatu sebab. Nah, sebab beliau adalah ayah para nabi juga, ya. Tapi secara umum Abul Bashar, ayah dari para manusia, maka pantas. Yang kedua, wali ajli ta'nisihi nubuwah bil abawiyah. Mirip dengan kedatangan seorang anak kepada seorang ayahnya, dengan kedatangan seorang nabi yang menjadi kebanggaan bagi ayahnya. Artinya punya pangkat yang tinggi, ya. Nabi Adam juga seorang nabi, sama-sama nabi. Nabi yang pertama bertemu dengan nabi juga, nabi yang terakhir. Masya Allah. Yang ditunggu yang terakhir apa yang depan, Pak? Saya nanya, yang nunggu itu yang terakhir apa yang depan kalau nunggu? Yang terakhir. Kita nunggu kematian. Kematian kita udah ngalami belum? Belum kan? Berarti kematian kan nanti. Yang ditunggu adalah nanti yang paling belakang, kematian kita. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita latihan dari sekarang, hati kita kurangi kebencian, dendam, dengki dengan siapapun. Isi dengan zikrullah, Allah, Allah, Allah. Kalimat thayyibah berbanyak, sholawat, istighfar dan semuanya. Agar apa? Agar kita meninggal bagaimana kebiasaannya, ya. Meninggal lagi pegang HP, YouTube, mati. Nah, apalagi yang dilihat di YouTube-nya kayak apa nggak tahu. Insya Allah, Allah maha melihat, maha mewasbadi. Ar-Raqib, ya. Baik. Kemudian karena intiqal ilal alamil ulwi, Nabi Adam alaihissalam sudah intiqal, sudah pindah alam, bukan di dunia lagi, tapi di alam tinggi, alam ulwi namanya. Maka akan menjadi kebanggaan, ya, seorang yang masih hidup bisa naik ke langit, tempatnya para nabi, para roh. Keren nggak? Luar biasa. Masih hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau sekarang beliau sudah wafat, udah jelas lah ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada isyarat. Apa isyaratnya? Ada suatu pertanda di mana ini atau Allah udah ngatur nih. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, dan seterusnya. Ini isyarat bahwa Nabi nanti akan mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Akan mengalami hal yang sama. Samanya bagaimana? Nabi Adam itu dulu dicipta di dunia apa di surga? Katakanlah tidak di alam dunia. Ambil dari dunia, tanah dunia ambil. Kemudian beliau diciptakan, bahkan masuk ke dalam surga. Setelah di surga, apa dia langsung turun dunia, apa diusir dulu? Paribasanya diusir karena melakukan kesalahan. Yang bikin onar kan setan ya. Yang bikin beliau turun ke alam dunia, iblis laknatullah alaih. Kira-kira orang biasa enak di surga, makan enak, apa-apa enak lah ya, dihormati, disanjung. Tiba-tiba harus turun ke dunia. Kira-kira kangen nggak sama suasana di surga? Bapak-bapak biasa ngaji malam Senin full. Ba'da maghrib ngaji, apalagi kalau ada akikahan, belum maghrib. Akikahan. Semaghrib ngaji full, apa Isya ngaji lagi. Setengah tahun nggak ngaji. Gimana rasanya, Pak? Lembut kepalanya buat ngaji nih, lama banget ya. Nah, beliau Nabi Allah Adam alaihissalam turun ke bumi, kangen ya. Kangen dengan keadaan surga. Diusir oleh, istilahnya penyebabnya adalah iblis, oleh musuhnya. Kemudian ke dalam dunia. Akhirnya beliau Sayyidina Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah, diberi kalimah yang suci. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat yang suci itu, Pak. Kita baca. Ngaku salah, ngaku zalim aja, jangan ngaku suci. Jangan. Ya, karena Allah lebih tahu, ya. Apalagi kalau sampai kita bilang saya lebih baik daripada dia. Lah emang kita tahu hati dia? Enggak kan? Enggak boleh kita bilang saya lebih baik dari dia karena kita enggak tahu hatinya dia. Baik, setelah wafat beliau mana? Kasur di alam yang enak, ya, fil alamil ulwi, ya, kenikmatan. Nabi Muhammad SAW setelah mengalami perjalanan Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah, kan hijrah, ya kan? 1 tahun berikutnya hijrah kemana? Ke Madinah. Kira-kira kalau di Madinah kangen nggak suasana di Mekah? Bapak sendiri kangen nggak? Setahun nggak bisa pulang kampung nih, mudik libur 12 hari, pulang nggak? Kudu balik, utang kayak kudu balik. Kangen nggak? Ada berkah di sana, ada Ka'bah, ya, Masya Allah. Nah, ngalami siapa yang ngusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah? Keluarganya sendiri, sukunya sendiri. Sedih nggak rasanya? Sedih. Ya, Madinah. Terus akhirnya, singkat ceritanya berjuang kurang lebih berbelas-belas tahun atau puluhan tahun. 10 tahun di Madinah. Balik lagi nggak ke Mekah mengalahkan penjahat-penjahatnya? Berhasil menang kan? Balik lagi. Sama kayak Nabi Adam alaihissalam. Dari surga dapat ujian, bersucian, disucikan, masuk surga lagi, enak lagi. Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, ya, sebarkan Islam sampai bisa Fathu Makkah, memenangkan atas kota Mekah untuk umat Islam. Itu yang terjadi nanti begitu. Pada akhirnya akan kembali akhirnya nanti, tapi ini belum sampai ke Fathu Makkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi Nabiullah Adam alaihissalam fara'a Adam fil ula wa qad jalla lahul waqar wa ala. Yang kedua, wara'a fi tsaniyati Isa bin Maryam al-batul al-barrat at-taqiyah.
wa ibna khalati Yahya alladhi util hukma fi hali sibah. Pada tahun kedua hijrah nanti akan terjadi. Jadi hikmah bertemunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua bertemu dengan dua saudara yang memang bersaudara, Nabiullah Isa alaihissalam dan Nabiullah Yahya bin Zakaria. Kalau Nabi Isa bin Maryam putra Imran, makanya ada surah Ali Imran. Dan Yahya putra Zakaria. Lebih tua sedikit Yahya, sekitar 6 bulanan. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kan terjadi. Jadi Nabi ini udah dikasih tahu, kok saya ketemunya ini. Dia udah paham. Karena seluruh cerita Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Dawud, semua Nabi udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mereka macam curhat. Ya Muhammad, nanti akan terjadi seperti ini. Nabi Adam bercerita begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dan Nabi Yahya pun cerita, kami dulu mengalami begini. Nanti kalau kamu udah turun ke bumi, kamu akan mengalami ini. Bersabarlah. Benar. Ya. Yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, pada tadi pertama sudah, beliau mengalami disakiti, dimusuhi oleh orang-orang Yahudi Madinah. Wahammu bi ilqa'i sakhrati alaih. Orang Yahudi udah nyiapin dari tinggian nih, mau ngelempar batu supaya mengenai Nabi, membunuh Nabi pengennya, dimusuhi. Nah, itu terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun kedua Hijriah. Apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa berdakwah, ya, berdakwah. Nah, ternyata dimusuhi oleh orang Yahudi juga, Israel, ya, Bani Israel. Dimusuhi, dilempar batu juga, ada ngumpet, ya, ditemani oleh Hawariyin, minta tolong beliau Nabi Isa alaihissalam, ya, kepada pengikutnya. Nah, akhirnya ada salah satu yang ditawarin, wahai orang yang mau masuk surga, siapa yang berani menggantikan posisiku? Dia akan diserupakan dengan mukaku. Tetap ada bedanya. Dengan muka, dengan bahasa, gerakan tubuh yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Syibih Isa namanya, ya. Orang diserupakan. Ada satu sahabat beliau, saya siap ya Rasul, masuk surga nanti. Nah, yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Kemudian beliau Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi juga pada Nabi Yahya alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam selamat, kalau Nabi Yahya dikuasakan. Ada seorang wanita mau minta dikasih hadiah berapapun, kamu harus bisa membunuh Nabi Yahya. Berhasil dibunuh, syahidlah. Nabi Yahya meninggal usiamu muda. Nah, ini tentang, ada yang bertanya, kenapa kok yang pertama bertemu Nabi Adam? Karena ada kejadian nanti. Ada yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wara'a fi tsalitsati Yusuf bi suratihil jamaliyah. Pada langit yang ketiga, Nabi SAW bukan hanya melihat, tapi bertemu di langit yang ketiga Yusuf, bertemu dengan Nabi Yusuf. Terkenal apa Pak? Ganteng kayak bapak-bapak. Sama-sama ganteng maksudnya, ya. Iya. Tingkatnya beda. Nabi Yusuf alaihissalam di suratihil jamaliyah. Nabi Yusuf sudah meninggal, tapi wujud jamalnya, keindahannya, gantengnya itu masih ada, ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Lalu apa hubungannya? Apa hikmahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga? Pertama, jelas itu takdir Allah, tapi kita pelajari apa sebabnya.
Karena beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengalami hal yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Waqa'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam halatan tasbuh halat Yusuf wa hiya ghazwatu Uhud wa usyi'a fiha qatluhu alaihi salatu wassalam. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Ghazwah Uhud. Perang apa? Perang Uhud. Perang yang di situ digosipkan, ya bahasa kerennya sekarang viral, digosipkan dengan masif bahwa Nabi sudah meninggal. Kira gimana Pak? Sahabat gimana rasanya? Udah cemas, putus asa, oh nabiku udah meninggal, bagaimana nggak semangatnya jadi kurang, ya? Digosipkan sudah meninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Kemudian ternyata itu hoax. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan segar bugar, ya, setelah mendapatkan pukulan dari orang-orang kafir di Uhud. Ternyata masih hidup beliau. Ini tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digosipkan meninggal. Ternyata masih hidup. Nabi Yusuf bagaimana? Pada tahun yang ketiga Hijrah tadi, sama dengan kisah Nabi Yusuf adalah Nabi Yusuf ketika masih belia, masih muda, digosipin apa sama saudara-saudaranya? Mati dimakan serigala. Gosip kan? Masih hidup enggak? Masih. Jadi apa? Jadi Rasulullah dan jadi raja. Jadi raja. Karena jadi raja, orang yang jahat pun diampuni. Karena Nabi tidak ada sifat dan dendam. Gak kayak kita Pak. Kita udah bantu sama dia melakukan acara sama kita, begitu kita naik, besok nih gua kerjain dia nih, gua bales. Nggak puas kalau nggak bales. Na'udzubillah min. Nabi nggak begitu. Maka kata Rasulullah SAW, setelah menjadi raja, tanda kutip, ketika Sayyidina Rasulullah SAW sudah memenangkan kota Mekah, perjuangan terakhir beliau di Mekah, perang yang kota Mekah. Nah, maka kira-kira orang kafir Quraisy pada bingung, takut nggak? Takut nggak? Takut disembelih lah, takut dibunuh. Apa kata Rasulullah? Lah, tidak. Ini adalah hari aku akan memaafkan kalian semua. Maka aku akan sama dengan Yusuf. Kami tidak akan menyiksa orang-orang yang telah memperdaya aku. Karena berkat kalianlah maka kita menjadi tinggi. Jadi orang kalau dimusuhi, asal kita di jalan yang benar ya. Kita jalan yang benar, lurus, dimusuhi, berarti kita akan naik derajatnya Pak. Pasti itu. Karena apa? Kalau Allah mencintai hambanya, pasti akan diangkat derajatnya, pasti diuji dulu. Pasti itu Pak, nggak mungkin orang naik kelas tanpa ujian. Kalau tanpa ujian berarti nggak beres itu sekolahnya. Ya, paham Pak ya? Yang terakhir, kalau tadi kisahnya di langit yang ke-3, wa fi rabi'ati Idris alladhi rafa'a Allah makanahu wa a'la. Dan pada langit yang keempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Idris. Siapa? Idris alaihissalam. Alladzi rafa'allahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat makanahu, tempatnya, maksudnya kedudukannya, pangkatnya dan tempat fisiknya, wa a'lahu, dan Allah muliakan, Allah tinggikan. Di mana? Di surga. Nabi Idris alaihissalam spesial. Apa spesialnya? Banyak diantaranya beliau Nabi yang punya teman namanya Malakus Syamsi, ya, malaikat yang membawa matahari. Nah, sehingga diantaranya karena saking akrabnya Nabi Idris alaihissalam melihat, kok matahari ini begitu panasnya, saya sendiri yang nggak memikul itu matahari panas begini gerahnya, apalagi yang bawa, yang gendong matahari, gimana? Akhirnya doa,
ya Allah ringankanlah beban matahari untuk malaikat matahari. Nah, kurangi panasnya. Pada hari berikutnya matahari kan tetap jalan tiap hari, ya. Loh kok lain? Ini di akidah kita adalah matahari dipikul, dibawa oleh malaikat. Enggak cuma satu, ada yang bagian mendinginkan biar panasnya nggak terlalu berlebihan. Ini hancur dunia kalau nggak didinginkan dengan salju sana. Kemudian kok beda? Tanya dengan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabbi, kok beda? Enteng, nggak sepanas yang kemarin." Oh begini, wahai malaikat matahari, ini karena ada doa dari hambaku. Siapa itu? Nabi Idris. Senang diparanin nama dia. Terus malaikatnya gimana, nggak digendong? Jangan pikirin itu. Teknologi Allah lebih sempurna. Dan kalau malaikat Israel datang, tetap ada yang mati kan? Malaikat Israel datang ke Rasulullah, yang lain tetap ada mati kan? Ada tugasnya juga, ada pembantunya. Nah, jadi jangan karena di sini imamnya cuma satu, nggak didirikan sholat jamaah. Kan ada ustadz yang lain. Maju, maju, jangan nggak maju ya. Nah, akhirnya apa terjadi? Bertemu, ada hajat. Aku punya hajat wahai malaikat matahari. Apa hajatnya? Aku pengen nyicipin mati katanya. Pengen nyicipin mati. Udah datang deh tukang cabut nyawa. Udah dihidupin lagi. Pengen nyicipin ngelihat neraka. Udah cukup, balik lagi, dahsyatnya dilihat. Ketika pengen masuk ke surga. Akhirnya masuk, senang, betah nggak? Di rumah disediakan hiburan, bapak-bapak, makanan komplit, begitu apapun yang hobi bapak, betah kan di rumah? Betah. Udah keluar, kata malaikat matahari, keluar, udah saatnya. Gak mau keluar, kenapa? Syarat masuk surga udah ada saya. Pertama harus mati dulu. Saya udah nyicipin mati. Ya, kan udah mati, udah boleh. Ketiga, kalau udah di surga, udah nggak pengen keluar. Saya nggak pengen keluar karena saya udah di dalam surga. Paham kira-kira? Begitu, gampang sekali jawabannya. Nah, masya Allah. Loh, kok bisa ketemu kan di surga? Padahal nanti ketemu Nabi kita Muhammad SAW di langit yang keempat. Ya keluar dari surga bukan karena nggak mau di surga, karena menyambut pemimpin para nabi. Di mana tanpa ada Nabi Muhammad SAW, Nabi Idris bukan nabi, bukan. Karena nur cahaya kenabian awal mulanya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, jam berapa sekarang? Udah masuk belum? Jam berapa? Isya jam berapa di sini? Jam 8 ya? Isya jam 8 sini? Iya. Oke. Malaikat tadi udah cerita tentang malaikat matahari, kemudian Nabi Idris alaihissalam. Apa hubungan persamaannya? Akan terjadi pada tahun Hijriah yang keempat Hijriah. Pada 4 Hijriah yang terjadi. Apa itu? Mulai Nabi kita Muhammad SAW akan mengenal namanya dunia surat menyurat. Ya tentu ada yang nulis, karena Nabi nggak bisa nulis, ya al-ummi kan, bukan jelek, emang begitu kemuliaan beliau. Nah, Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang pertama kali nulis. Apa? Nulis. Tuh. Jadi Nabi yang pertama kali nulis itu Nabi Idris dengan kolam, dengan pena. Yang kedua, beliau Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang pertama kali membuat senjata untuk perang dan pakai untuk perang. Nabi Idris, pinter, berarti cerdas dia kan? Namanya bisa nulis berarti cerdas. Nah, kalau orang bodoh kan nggak bisa nulis, Pak. Bapak-bapak pinter kan? Makanya bisa nulis, cerdas, Pak. Nah, buktinya beliau perang melawan apa? Kaumnya putra Adam yang membunuh saudaranya. Siapa namanya? Qabil. Pasukannya Qabil diperangi sama beliau. Ini Nabi Idris alaihissalam. Apalagi
beliau yang ketiga ini keistimewaan beliau. Selain yang tadi masuk surga. Beliau orang yang pertama kali jahit, Pak. Ngulang. Pertama kali Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Adam bagaimana? Enggak dijahit, beda lagi kisahnya. Ya. Biasa pakai kulit. Maka Nabi Idris alaihissalam orang yang pertama kali merajut atau menjahit pakai pakaian. Oke. Inilah tentang kisah Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit yang keempat. Besok kita naik lagi ke langit yang ke-5 bareng insya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa Al-Fiqh sampaikan. Mudah-mudahan karena kisah Nabi Idris adalah kisah surat menyurat, berarti di zaman 4 Hijriah lah Rasulullah mulai menyurati ya Pak ya. Mulai ngajak dakwah raja-raja. Diajak ya untuk masuk Islam. Itu kisahnya begitu. Ditulis oleh sahabat beliau, ditulis ke raja-raja. Diajak dakwah. Nah, dan tulis-menulis itu sudah terjadi dari zaman Nabi Idris alaihissalam hingga sekarang. Berarti orang ini sangat jadi contoh. Yang menjadi contoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa kita semua dekat dengan ilmu dan ulama, agar kita senantiasa dengan cahaya kenabian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salam wal afiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.